Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama baru rekaman lagi. Ya, tentang membangun komunikasi efektif. Jadi karena tema ini tentu sangat begitu penting karena kita bisa menyampaikan keinginan kita tentu dengan berkomunikasi. Selain itu pun menjadi sarana kita untuk memberi pemahaman gitu, memberi pemahaman kepada orang tua kita, apalagi yang memang orang tuanya belum tahu apa itu sih ta'aruf gitu, bagaimana menikah tanpa pacaran gitu. Jadi semoga kita bisa belajar gitu cara berkomunikasi yang efektif. Pertama, komunikasikan dengan orang tua. Karena kita wanita tentu punya wali ya, harus ada wali. Nah, kita harus bisa mengkomunikasikan yang pertama, yaitu dengan pahami makna menyegerakan menikah. Jadi, menyegerakan sama tergesa-gesa itu tentu berbeda gitu. Kalau menyegerakan itu kita sudah punya persiapan gitu. Jadi, misalkan saya sudah mempersiapkan dari masa SMA, dari masa kuliah, dan ketika memang sudah siap, ada proposal yang masuk gitu. Itu kita menyegerakan gitu untuk menikah karena sudah ada persiapan. Beda halnya kita tergesa-gesa, oh ya udah nih, udah ada yang deketin, udah ada yang mau gitu, misalkan ngelamar, udahlah menikah kan nikah muda tuh bagus tuh, tapi kita nggak ada persiapan sebelumnya, nah itu namanya tergesa-gesa gitu, hanya sekedar keinginan tanpa persiapan. Mungkin teman-teman udah paham makna menyegerakan menikah. Selanjutnya bicaralah dengan adab. Bicaralah dengan adab, kita berbicara kepada orang tua kita gitu. Jadi kita harus sangat merendah, sangat lembut. Bagaimanapun kita tidak boleh sepelekan, apalagi kita sampai merendahkan gitu. Karena walaupun mungkin secara ilmu ta'aruf ini kita sudah paham gitu, tapi bukan berarti kita mendikte orang tua kita gitu, karena bagaimanapun jasa beliau itu tidak akan pernah kita mampu balas gitu. Jadi di sini tentu kita harus belajar bagaimana bicara ke orang tua dengan adab gitu, dengan sopan santun. Cari waktu yang tepat, tentu terlihat dari sikap kedua orang tua kita gitu. Kalau misalkan habis kerja, kalau misalkan habis pergi dari mana, masih lelah ya istirahat gitu. Jadi nggak mesti yang harus kita keburu-buru banget gitu kan. Jadi cari waktu yang tepat di sini biasanya setiap keluarga punya waktu khusus gitu. Kalau saya biasanya setiap malam gitu, makan malam, terus sambil nonton TV, sambil ngobrol. Nah, itu pas tuh waktunya, habis makan, perut udah kenyang gitu. Jadi, cari waktu yang tepat, tentu kita di setiap keluarga mengerti kapan waktu yang tepat. Entah itu misalkan mau kemana gitu, di kendaraan gitu. Jadi, kitalah yang bisa mencari waktu yang tepat, kapan bisa berkomunikasi dengan orang tua. Lakukanlah secara terus-menerus. Artinya adalah kita beri pemahaman kepada orang tua kita secara kontinu gitu. Jadi jangan sekali ini doang bilang mau menikah atau bisa kita menjelaskan tentang bagaimana itu ta'aruf gitu. Terus besoknya enggak, terus kayak kan kesannya ini sebenarnya dia siap apa enggak sih gitu. Jadi terus menerus gitu continue, terus berkaca diri ini kita bertanya kepada orang tua kita, Bu Dela udah pantas belum sih nikah, terus nikahnya itu Dela pantasnya di umur berapa ya, terus Dela itu udah bisa apa aja sih gitu. Kalau misalkan nanti jadi istri, jadi seorang ibu itu harus bisa apa aja gitu. Jadi kita meminta penilaian kepada orang tua kita gitu, berkaca diri, karena tentu beliaulah pasti yang paling mengerti dan paham gitu tentang kesiapan anak-anaknya gitu, tentang kesiapan menikahnya gitu, karena beliau yang mengurus kita dari kecil, pasti beliau pun sudah punya tolak ukur ya, sudah punya indikator bahwa kita itu sebenarnya udah siap menikah belum sih gitu. Yang terakhir,
Bukan yang terakhir sih, jadi untuk semua proses adalah kita jangan lupa untuk berdoa. Ya, tahapan komunikasi dengan keluarga. Yang pertama, buka pembicaraan. Buka pembicaraan ini bisa dengan verbal atau non-verbal. Kalau verbal itu dengan kata-kata, kalau non-verbal itu dengan sikap gitu. Nah, kalau dengan kata-kata bisa kita awali dengan misalkan, Bu, Dela habis seminar tentang ta'aruf loh, tentang pranikah. Oh gitu. Apa itu ta'aruf gitu. Terus pranikah. Kita jelaskan bla 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 gitu sebagai bentuk awal pemahaman kita tentang bagaimana sih menikah tanpa pacaran. Terus bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan ini dengan tunjukkan kemandirian, kedewasaan, kematangan kita gitu. Jadi kita menunjukkan gitu, kayak misalkan apalagi soal ibadah gitu ya. Jadi bahwa kita pastikan kita terus menjadi hamba yang lebih baik gitu, bukan semata-mata karena ria gitu, karena memang sejatinya kita sebagai hamba adalah terus memperbaiki diri dan harus lebih baik dari sebelumnya kan gitu. Jadi kita misalkan ketika di kampus kita terjaga, ketika di rumah pun ya sama gitu. Jadi bangun subuh memang selalu duluan, terus bangunin orang tua, bangunin adik-adik gitu. Ayo sholat subuh, abis itu kita mulai tilawah gitu. Jadi kita bangun kepercayaan bahwa secara ibadah pun kita sudah istiqomah gitu. Dan kebaikan-kebaikan lainnya pun soal kerjaan rumah itu memang saya dari dulu misalkan diamanahkan pas SD tuh ngepel nyapu. Jadi ketika berangkat sekolah ya itu udah tuntas dengan kerjaan yang sudah ibu kasih gitu. Jadi pun sama ketika kuliah, ketika SMA, OSIS ada acara, ada ekskul segala macam, ya tuntaskan dulu pekerjaan itu gitu. Jadi kita bangun kepercayaan amanah-amanah yang sudah orang tua kita berikan gitu dengan sikap kita gitu, dengan kedewasaan kita. Misalkan ada masalah dan selanjutnya kita komunikasikannya itu seperti apa ke orang tua dengan bijak gitu. Jadi mungkin itu maksudnya bangun kepercayaan. Terus sampaikan keinginan. Sampaikan keinginan ini bicarakan keinginan, rencana dan visi pernikahan gitu. Jadi habis itu ketika misalkan orang tua kita udah paham nih, oh ta'aruf gini, terus kita udah buka pembicaraan sebelumnya, kita bisa sampaikan keinginan kita. Dila juga pengen menikah tanpa pacaran gitu. Walaupun mungkin dulu sebelumnya sempat deket juga gitu sama lawan jenis gitu. Tapi ketika sudah paham tarbiyah bahwa ternyata ketika kita ingin memulai pernikahan ya harus diawali juga dengan cara yang Allah ridhoi, yaitu tanpa pacaran. Nah, itu kita beri pemahaman kepada orang tua kita, visi misi pernikahannya seperti apa. Terus sinkronkan tujuan ini saling melengkapi keinginan gitu, yang orang tua juga maunya seperti apa. Misalkan jangan yang jauh-jauh deh masih khawatir, atau yang memang bapak ibu sangat kenal orang tuanya, dan banyak halnya kita harus sinkronkan tujuan, karena bagaimanapun menikah itu tidak hanya tentang aku dan kamu tapi juga tentang dua keluarga, karena itu persiapkan keluarga juga untuk menerimanya. Lanjut tentang komunikasi dengan calon pasangan. Bertanya hal yang wajar gitu. Jadi ya iyalah ya. Jadi ketika sudah ada proposal ta'aruf, ada masih yang belum jelas, kita tanyakan ya sewajarnya gitu. Misalkan visi misi ke depannya nanti tinggal di mana, terus apa sih nanti setelah menikah mau masih lanjut bekerja atau tidak. Ya misal pertanyaan yang dulu masuk ke saya gitu. Terus tidak berdua-duaan atau berkholwat gitu. Jadi saya kan perantaranya dari teman SD saya gitu. Jadi adik suami gitu. Adik suami. Nah, terus adik suami ya perempuan. Terus ya
komunikasinya dengan adiknya gitu, jadi tidak berduaan atau berkhalwat. Memang gak pernah ketemu gitu, jadi cuma datang ke rumah itu sudah serak dengan proposal, cuma 4 kali ketemu. Keempatnya itu udah hitbah. Yang kedua itu kayak nazor gitu kan ya, pertemuan gitu. Lebih menyampaikan maksud kedatangan si laki-laki itu gitu. Terus yang ketiga itu udah udah serak, benar-benar mau menyampaikan soal melamar, ya udah keempat lamaran, udah cuma 4 kali ketemu doang gitu. Jadi sesingkat itu mungkin ya. Jadi kalau proses dari awal mungkin cuman sekitar April tukeran proposal, hitbahnya itu Juli, September nikah gitu. Jadi kurang lebih 6 bulan sudah menikah gitu dari ta'aruf itu. Bener-bener sebelumnya ya nggak pacaran gitu. Cuma lewat proposal, dan memang alhamdulillah sebelumnya karena masih satu desa ya, orang tua sudah kenal begitu. Memang sudah kenal lah gitu dengan keluarganya, dengan si calon, maka lebih terbuka, lebih menerima untuk setuju. Boleh melakukan chat asal boleh melakukan chat itu urgent itu kayak misalkan waktu itu juga beliau pernah chat, jadi kayak minta nomor rekening gitu buat keperluan akad gitu. Jadi terus nanti saya transfer aja, terus nanti diurusin sama keluarga sendiri, kayak gitu-gitulah. Terus itu ya masih chat yang sangat wajar gitu, yang penting jangan yang aku kangen kapannya kita segera halal gitu, enggak kayak gitu. Jadi chat yang memang sewajarnya gitu, yang urgent juga, tidak terlena oleh perasaan gitu. Karena pada masa pranikah setan akan membuat diri calon pasangan tampak sangat menawan, hati-hati jangan sampai terlena gitu. Atau misalkan menunggu pernikahan kita ngedate dulu yuk, makan-makan dan seterusnya gitu, itu harus ditahan juga gitu, karena memang perasaan itu lebih menggebu-gebu gitu. Nah itu yang harus kita redam. Nah, sharing komunikasi efektif, jadi kalau saya belajar ilmu ta'aruf, prosesnya hingga paham gitu. Jadi yang pertama itu kita ada perantara gitu. Kalau dulu kan sempat proses ta'aruf pertama dengan guru ngaji waktu SMA gitu. Jadi Dela kasih proposal ke Mbak ya gitu. Jadi mau diproses gitu. Terus habis itu ya dari situ saya mulai beri pemahaman ke orang tua bahwa ta'aruf gini dan seterusnya. Nanti calonnya gimana, orang tua sangat khawatir, dan kita jelaskan apa sih yang kita mampu gitu, kita jelaskan. Cuman qadarullah waktu itu belum cocok gitu. Jadi ya udah gagal gitu yang pertama. Terus beri pemahaman ke orang tua dengan adab dan bertahap gitu. Jadi kita harus tahu lawan bicara kita, yaitu orang yang harus kita segani, orang yang harus kita hormati gitu. Terkait ilmu ta'aruf kita lebih paham, tuh jangan sampai merendahkan beliau gitu, karena lagi-lagi ini soal adab gitu. Kita tidak akan bisa membalas jasa beliau sedikit pun gitu, makanya harus dengan adab dan bertahap gitu, jangan langsung tergesa-gesa, nanti pun kaget, karena yang namanya urusan dunia akhirat, anaknya nanti akan istilahnya dibawa sama istilahnya tanggung jawab ayah akan berpindah ke suami, itu tentu seorang ayah pun gak akan main-main gitu, maka kita pun bertahap jelasinnya dan tetap merendah gitu sesuai adab, menyampaikan keinginan menikah gitu. Jadi kita sampaikan kita ingin menikah tanpa pacaran, kita sudah siap gitu. Kita ceritakan yang menikah tanpa pacaran, bahkan para sahabat pun ya nikah ya nggak pacaran dulu, ya udah nikah gitu dengan proses syar'i kayak gitu.
terus meyakinkan pernikahan akan baik-baik saja walau tanpa pacaran. Ini pun yang orang tua kita khawatirkan gitu. Masa sih nggak kenal, nanti apa bisa gitu, langgeng dan seterusnya. Ini yang harus banyak banyak lah yang harus saya yakinkan gitu. Apa soal apa tentang ta'aruf ini gitu, prosesnya itu memang lama gitu. Awalnya yang gak disetujui juga karena orang tua belum yakin. Setelah itu saya istiqoroh. Setelah saya istiqoroh, qadarullah, saya mimpiinnya justru ini suami. Justru kok kenapa saya mimpi Kak Dodi ya? Karena dulu sebelumnya pas semester 5 di apa sih proposal ta'aruf beliau masuk ke saya gitu dari adiknya. Tapi saya tidak menerima karena kondisinya waktu itu belum lulus kuliah, masih semester 5. Sehingga saya bilang saya tolak dulu saja. Beliau nggak usah nunggu, kalau emang udah ada calon silakan menikah gitu. Nah, qadarullah saat ta'aruf yang pertama itu saya istiqoroh mimpinya malah Kak Dodi gitu. Sehingga yang saya bilang saya ingin menyampaikan lebih dahulu, saya istilahnya menjadi Khadijah. Setelah itu saya bilang lagi ke adiknya, saya jelaskan prosesnya. Saya lagi ta'aruf dengan seseorang tapi mimpinya justru kakak kamu gitu. Nah, bolehkah apa istilahnya kalau kakak belum ada calon mengulang proses ta'aruf itulah itu, karena kan dulu sebelumnya cuman sempat masuk ta'aruf beliau doang gitu, karena saya langsung tolak sehingga ya nggak lanjut gitu waktu semester 5. Ya udah gitu, jadi ketika itu mulai, jadi saya yang proses yang kedua, saya yang memulai duluan karena istiqoroh saya khawatir nih akan menjadi penyakit hati juga, sehingga saya yang meminta duluan ke adiknya, boleh kalau mau proses ta'aruf ulang gitu. Dan memang kebetulan kakak, ya Kak Dodi belum ada calon gitu, jadi alhamdulillah gitu. Ternyata memang Allah merancang sedemikian rupa proses itu gitu. Jadi benar-benar menikah tanpa pacaran gitu. Yang saya juga mikir apa masya Allah gitu ya, ternyata begini rasanya gitu setiap hari ya banyak hal baru yang kita bisa pelajari, tapi insya Allah nggak yang kita seseram yang kita bayangin, masa iya sih gitu. Insya Allah gitu, yang penting kita terus belajar dan apa berkomunikasi dengan yang lebih paham, berkomunikasi dengan orang yang sangat memahami kita, yaitu orang tua kita. Kedekatan orang tua dengan anak sungguh amat dekat. Semua yang ada pada orang tua melekat pada diri kita. Insya Allah dengan segala keyakinan diri, orang tua pun akan menerima vibe positifnya gitu. Jadi insya Allah kita kontak batinnya itu sangat kuat dan orang tua pun insya Allah akan bisa merestui gitu. Semangat membangun komunikasi efektif gitu. Jadi insya Allah bisa menjalankan sunnah, menjalankan syariat itu memang terkesannya susah gitu. Tapi Allah akan memberi kemudahan. Ingatlah, bersama kesulitan ada kemudahan gitu. Jadi di setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Karena Allah pasti menempati janjinya, kita nggak usah takut dibilang macam-macam ketika menjalankan syariat, menjalankan sunnahnya gitu. Jadi semangat membangun komunikasi efektif, semangat nikah pakai persiapan, dan insya Allah kita bisa menjalankan syariat, bisa menikah tanpa pacaran. Salam dari saya, Della Fauzia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.